Coba, ajak dirimu berbicara. Tanyakan pada jiwamu, wahai jiwaku, apakah engkau memiliki amalan rahasia yang kau lakukan antara engkau dengan Allah Azza wa Jal? Atau adakah infak, sedekah yang kau keluarkan, yang kau lakukan dengan keikhlasan yang tidak diketahui oleh orang lain kecuali oleh Allah Azza wa Jal? Dengan itu engkau berharap rahmat Allah, berharap Allah mengampunimu dan mengangkat derajatmu di sisinya Jalla wa Ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Akhi dan ukhti, semoga Allah memuliakanmu dan menjagamu. Sebagaimana yang kita ketahui dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dunia ini terlaknat. Dunia ini terkutuk. Di antara tanda terkutuknya dunia ini adalah bahwasanya kita di dunia ini tidak pernah lepas dari beban hidup, tidak pernah lepas dari kesulitan dan masalah. Di antara bentuk kesulitan-kesulitan itu adalah terkadang kita kesulitan dalam masalah ekonomi. Kita terlilit hutang dan sebagainya. Demikianlah kehidupan dunia ini, Allah uji kita dengan ujian-ujian. Maka tatkala seorang hamba terkena masalah dalam ekonomi atau terlilit hutang, terkadang dia berharap dari teman-temannya bisa membantunya, dari sahabat-sahabat atau kenalannya bisa menolongnya. Tetapi ternyata takdir Allah pun berkata dengan selalu indah, tak semua teman bisa menolong, tak semua kawan mau membantu. Ada yang ingin membantu, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk hal itu. Maka bertambahlah kesedihan hamba ini. Yang ekonominya sulit, yang terlilit hutang, semakin sedih karena tidak ada yang mau membantu. Atau ada orang yang ingin membantu, tapi tidak mampu untuk membantu. Bertambah sedihlah dia, bertambah tertekanlah terkadang kehidupan dia. Dan sejatinya di sisi yang lain, syaitan pun tidak ingin memberikan kesempatan bagi seorang hamba untuk bersantai di dalam kesabarannya. Syaitan akan memberikan was-was terus hingga syaitan mengutus prajurit-prajuritnya, di antaranya dengan dikirimlah sales-sales dosa. Sales-sales yang menawarkan kemaksiatan, menawarkan tiket-tiket ke neraka. Di antara hal itu, ketika seorang itu sedang sulit ekonomi atau terlilit hutang, terkadang seorang itu digoda ketika dia terkena musibah dengan tawaran-tawaran riba. Maka saudaraku-saudariku, jika sales-sales ini, tawaran-tawaran dosa ini menawarkan kepadamu, datang memberikan pesan, baik offline maupun online kepadamu, janganlah engkau terima. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, setelah Allah memerintahkan untuk meninggalkan riba, Allah mengatakan, فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ. Kalau ternyata kalian tidak meninggalkan riba, maka Allah mengumumkan perang. Karena itu berkata Al-Imam Malik bin Anas, rahimahullah, aku tidak melihat sesuatu yang lebih buruk daripada riba, karena Allah mengumumkan perang tentang riba ini. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat rentenir, pemakan riba, wa mukilahu, dan nasabah riba, orang yang mencatat riba dan saksi-saksi riba tersebut. Rasulullah mengatakan, wahum sawa, semuanya sama, semuanya dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan sampai kesulitan hidupmu, kekurangan ekonomimu, terbelit hutang, itu membuat engkau memaparkan dirimu terpapar dengan laknat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai. Jangan sampai engkau merelakan dirimu dan keluargamu terlaknat, mendapatkan laknat Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya karena kebutuhan hidup. Karena itu seorang harus ingat apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam sebuah riwayat Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya yang disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi
sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ruhal kudus nafasa fi raw'i, sesungguhnya Jibril mewahyukan pada hatiku, pada jiwaku, innan nafsa lan tamuta hatta tastakmila ajaluha, sesungguhnya jiwa seorang hamba itu tidak akan mati sampai sempurna ajalnya, wa tastau'iba rizquha, dan sampai cukup rizkinya, fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah cara kalian berikhtiar, berusaha, wala yahmilanna ahadakum istibta'u rizkihi an yatluba bima'siyatin au bil ma'siyah. Jangan sampai kesulitan seorang di dalam rizkinya, lambat rizkinya tersebut menjadikan dia mencari rizki dengan cara maksiat. Fa innallaha jalla wa ala, karena sesungguhnya Allah, lan yunalu ma indahu, tidak akan didapati sesuatu di sisi Allah illa bi ta'atih, kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Jadi akhi dan ukhti, jangan sampai sulitnya kehidupan kita, susahnya rezeki kita, lambatnya rezeki kita datang menjadikan kita mencari rezeki dengan cara yang haram. Jangan sampai. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kau lakukan, Allah mendengar apa yang kau ucapkan, dan Allah mengetahui segala macam yang kita perbuat. Jangan sampai kita hidup di dunia yang terkutuk ini, kemudian kembali kepada Allah dengan keadaan terlaknat. Iyadzan billah. Kita memohon semoga Allah mudahkan urusan kaum muslimin. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala lunaskan dan bebaskan mereka dari beban-beban hidup, dan menjadikan mereka hamba yang sadar bahwasanya solusi dari kehidupan dia adalah kembali kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Jalan keluar terdekat adalah dengan bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Perbagusilah sabar, perbagusilah salatmu, karena Allah akan segerakan pertolongan bagimu. Wasta'inu bis sabri was salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.